Acara San Mori gabungan MTRI se Jabodetabek. Iya. Ngomong dong. Ngomong dong, pesan dan kesan dong. Santuy, mantap. MTRI Jaya selalu. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di acara San Mori yang sudah pandemi COVID-19. Dikombin dengan acara safety dari desa yang diwakili oleh safety-nya sendiri yang dari sini Bapak. Pertama-tama saya sampaikan tadi puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semuanya dari Jabodetabek. Tangerang juga. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Tetap jaga kekompakan. MTRI sampai dengan saat ini sudah sekian lama. Saya rasa makin ke depan kita akan makin bagus, makin jaya. Mundur ngerem itu tanggung, pebalap berbet. Kejadian waktu kemarin dulu ke Lampung, siapa jadi korban itu? Iva. Neng Iva. Neng Iva. Dia ngebalap mobil, ya belum sampai mobil itu habis di balap, nggak dapet, tabrakan sama depan. Brak. Berapa minggu nih di rumah sakit. Ya, di gips. Kanan kiri tangannya tuh di gips semuanya. Lagi riding enak-enak, tiba-tiba besok sadar-sadarnya itu di rumah sakit. Gips semuanya, itu nggak enak. Cuman gara-gara apa? Gara-gara ego sedikit aja, tahan aja dulu. Ya, nah ini yang paling susah, tahan ego. Nggak percaya, tadi dari ujung jalan sana sampai ke sini, itu kan tikungannya enak-enak banget ya. Waduh, enak-enak banget. Yang bikin nggak enak apa? Persisnya. Banyak mobil, ada lubang tadi mendadak pas begitu naik, belok tiba-tiba lubang ternyata di kiri. Terus yang ada banyak pengguna jalan lain juga kan, ada yang makan jalan dan segala macam. Sementara kita mau buru-buru, karena kita asik. Karena nggak enak kalau nikung itu pelan-pelan. Itu hebat itu kalau nikung pelan banget juga. Kalau nikung tuh, nikungan di lahap itu yang paling enak. Saya nggak berani, nggak pernah berani. Ya. Dan yang berikutnya adalah di setiap jalan yang tadi ada tikungan itu nggak ada marka jalan. Marka jalannya nggak ada. Sementara kalau kita berpatungan dengan marka jalan pada saat tikungan itu biasanya garis nggak putus-putus. Artinya apa kira-kira? Nggak boleh dilewatin, nggak boleh dipotong gitu. Jadi kita mesti stay sama jalurnya. Itu biasanya ada di molor. Tadi nggak ada, jadi bebasnya aja.
mau makan jalur orang juga nggak masalah. Nah ini yang perlu ekstra hati-hati, gitu ya. Wah Mbak, saya kalau touring setiap tikungan saya ambil terus nggak apa-apa tuh, aman-aman aja, belum apes. Iya, saya sering ikut sama teman-teman touring gitu ya, ke luar kota. Memang enak kalau di tikungan itu ngebalap truk, ngebalap bus. Tapi ngeri kalau misalkan kita nggak bisa ngelihat ujung jalan, ada apa di sana? Mobil kah atau truk kah yang nongol dari sana? Gitu kita nggak ngerti, nggak paham kita. Pernah juga kejadian begitu ngambil tikungan, ujungnya nggak kelihatan, muncul mobil truk, oleng dia. Oleng dalam artian mau eksekusinya kemana, mau ambil kiri, mau ngerem atau mau tancap gas, dia oleng. Biasanya kalau lebih dari 10 itu dibagi menjadi beberapa kloter. Umumnya sih per 5 motor bisa. Yang hobi speeding nanti biasanya berangkatnya paling belakangan. 5 paling belakang, jadi masih ngopi-ngopi dulu. Kalau ada 30 berarti sekitar ada 6 kloter. Yang hobi speeding ini kloter ke-6 berangkatnya nanti. Yang ridingnya cenderung pelan, terus kemudian ekstra hati-hati, terus kemudian jarang bisa miring-miring sampai footstepnya kena aspal gitu ya, jalan duluan. Kayak gitu. Bukan menandakan bahwa yang ini lebih skill, yang ini tidak, bukan. Tapi ini untuk kelancaran touringnya itu sendiri. Untuk masalah RC gimana? Setiap kloter ada RC, kalau seperti itu. RC-nya ada berapa kalau misalkan lebih dari 20? Itu tergantung kebutuhan. Kalau rutenya itu masing-masing sudah tahu, jalanannya sudah tahu, RC nggak perlu lebih dari 1. 1 aja udah cukup. Toh yang lain akan patuh sama RC. Kalau RC bisa kasih irama kencang gitu, yang lain biasanya kencang. Tapi yang penting jadi pemilihan RC begini, dia harus tahu skill dari membernya masing-masing nih. Ya, dia harus tahu skill member masing-masing, dia harus tahu jalan, dia harus tahu arena, dia harus tahu wilayah. Misalnya, RC-nya saya misalnya gitu. Terus membernya LP. Ya, yang ikut di kloter saya LP, Adai, Regen, Berlan misalnya. Apalagi yang gila-gila semua itu. Ya. Hancur RC-nya. RC bisa jadi sweeper nanti. Udah otomatis itu pasti begitu. Gitu. Nah, ini pemilihannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau jalan ke daerah barat, misalnya Sekjen jadi RC-nya, nah dia tahu nih yang jadi membernya saya gitu kan. Terus yang lain-lain yang benar-benar nah, ditinggal, itu dia. Makanya pemilihan RC-nya itu berdasarkan dari orang-orang yang memang sesuai dengan membernya gitu. Kita juga nggak mau menjadi penghambat di jalan, jadi perjalanan itu sangat lama sekali gitu kan. Kira-kira seperti itu kalau untuk yang lebih dari 20. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaan tentang knalpot. Knalpot racing ini sampai sekarang masih menjadi polemik. Ada aturannya di Undang-Undang Nomor 22 itu bahwa tidak ada aturannya di dalam undang-undang itu bahwa knalpot harus standar, itu nggak ada aturannya. Jadi knalpotnya nggak standar nih, nggak ada aturannya kalau knalpot itu harus standar. Di aturan itu ada hanya ada saluran pembuangan. Di aturan disebutnya gitu. Kendaraan itu harus ada saluran pembuangan. Berarti kalau kita udah pasang knalpot di situ, standar atau tidak, sudah memenuhi uji layak jalan. Itu sudah memenuhi syarat. Nah, kenapa kok ditilang? Nah, ini masalah kebisingan. Masalah kebisingan, undang-undangnya berbeda. Yang satu dipakai itu undang-undang lingkungan hidup. Masalah kebisingan itu kalau nggak salah motor 250 cc sekitar 83 desibel kalau saya nggak salah betul. Ya. Saya lupa nomor PP-nya, tapi tentang lingkungan hidup nomor 7. Ya, untuk lingkungan hidup. Nah, itu knalpotnya itu ada ukurannya sendiri. Tidak boleh melebihi batas 83 desibel kebisingannya. Itu yang di atas 175, di bawah 175, 125, itu 80 desibel. Di atas 125, 83 desibel. Loh, kalau kita ditilang alasannya gimana dong? Berisik katanya gitu. Ini knalpot berisik, knalpot racingnya berisik. Kalau misalkan berisik harus ada pengukurannya berapa desibel berisik saya, istilahnya seperti itu. Kalau kita mau argumen ya, berapa desibel berisiknya. Gimana cara ngukurnya? Nggak bisa pakai Android.
Di Android ini kan ada sound meter, aplikasi kan ada buat mengukur suara itu ada. Terus dideketin ke knalpot, nggak bisa, bukan gitu cara mengukurnya. Di aturan kementerian itu juga ada cara pengukurannya. Cara pengukurannya itu misalnya ada satu mikrofon, terus motor itu melintas dengan kecepatan 50 km per jam. Itu yang dihitung desibelnya. Kalau misalkan desibelnya dia melintas gitu masih 40 desibel, aman dia. Meskipun bagi kita kok berisik banget gitu ya, tapi di pengukuran itu 40 desibel aman. Kalau sampai lebih dari 83 desibel dengan alat pengukuran itu baru dia bisa kena denda. Tapi pertanyaannya, apa iya di lapangan ada alat yang kayak begitu? Kan nggak ada. Mereka langsung pokoknya stop, berisik, copot. Kalau di puncak lebih gahar lagi, digergaji gitu.